Pada episode hari ini, suasana mulai berubah semakin tegang sekaligus penuh haru. Setelah Aurel mengalami kecelakaan dan dilarikan ke rumah sakit, Aditya dan Mutiara datang untuk menjenguk dan memastikan kondisi Aurel membaik. Namun tanpa mereka sadari, di rumah sakit yang sama, sosok Ibu Cynthia wanita yang memiliki wajah sangat mirip dengan mendiang Widuri juga sedang berada di sana. Kehadiran Cynthia bukan tanpa alasan. Ia rupanya memang sedang mencari Mutiara dan Aditya karena sebelumnya sudah mengetahui dari asisten pribadi almarhum Pak Bobi bahwa Mutiara adalah gadis yang pernah menyelamatkan nyawa suaminya. Sementara Aditya adalah rekan bisnis utama yang kini membutuhkan kepastian soal investasi setelah meninggalnya Bobi. Momen pertemuan ini akan menjadi titik penting ketika Mutiara dan Aditya tanpa sengaja melihat Cynthia berjalan di lorong rumah sakit. Keduanya sontak terdiam. Mutiara hampir tak bisa menahan air matanya karena wajah Cynthia benar-benar persis dengan Widuri, sosok ibu yang ia rindukan selama ini. Aditya pun terkejut luar biasa, ekspresinya campur aduk antara rindu, bingung, dan tidak percaya. Ia berpikir mungkinkah Widuri masih hidup selama ini? Di sisi lain, Cynthia juga memperhatikan tatapan aneh dari Aditya dan Mutiara. Meski tidak mengingat apa-apa, ia merasa ada ikatan batin yang kuat, seolah-olah wajah mereka berdua tidak asing. Ia mulai merasa ada sesuatu yang belum tersingkap dari masa lalunya. Situasi makin menarik ketika pihak rumah sakit mempertemukan mereka dalam satu ruangan karena administrasi investasi perusahaan Aditya ternyata atas nama almarhum Bobi dan Cynthia kini yang memegang wewenang penuh. Di titik inilah hubungan antara masa lalu dan masa kini mulai bertaut, membuka jalan menuju rahasia besar yang selama ini tertutup rapat. Pertemuan itu menjadi awal dari rentetan kejadian yang akan mengungkap siapa sebenarnya Cynthia, apa hubungannya dengan Widuri, dan bagaimana semua ini akan mengubah hidup Mutiara, Aditya, bahkan Kenzo. Pertemuan itu berlangsung dalam suasana yang menegangkan sekaligus menyentuh saat Mutiara dan Aditya akhirnya berhadapan langsung dengan Cynthia di ruang tunggu rumah sakit. Waktu seolah berhenti sesaat. Mutiara tidak bisa mengalihkan pandangannya dari wajah Cynthia yang begitu mirip dengan Widuri, bahkan hingga ke cara bicara dan tatapan matanya. Aditya pun tampak kehilangan kata-kata, seperti sedang melihat masa lalunya yang hidup kembali di depan mata. Cynthia awalnya hanya datang untuk membicarakan urusan investasi peninggalan almarhum Pak Bobi, tetapi begitu menyadari reaksi aneh dari Aditya dan Mutiara, ia mulai curiga bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Dalam dirinya muncul perasaan hangat seolah ia pernah mengenal keduanya meski ingatannya tidak menunjukkan apa-apa. Ia hanya tahu bahwa nama Mutiara pernah disebut Pak Bobi sebelum meninggal sebagai seseorang yang telah berjasa besar dalam hidupnya. Aditya yang masih syok berusaha menyembunyikan emosinya. Ia tidak berani langsung menanyakan siapa sebenarnya Cynthia karena takut jika harapannya salah. Namun dari nada suara, gerak tubuh, dan tatapan mata Cynthia, semua terasa terlalu familiar baginya, semua hal yang mengingatkannya pada Widuri. Mutiara yang berdiri di sampingnya ikut larut dalam kebingungan antara rindu kepada sosok ibu yang sudah tiada dan rasa penasaran terhadap wanita yang kini berdiri di hadapannya. Kondisi rumah sakit yang awalnya ramai menjadi seolah sunyi saat ketiganya saling berpandangan. Cynthia akhirnya memecah keheningan dengan nada lembut, menanyakan apakah mereka baik-baik saja dan apakah benar mereka orang yang ia cari, keluarga Aditya yang sedang menanggung beban perusahaan sekaligus keluarga dari Mutiara, gadis yang pernah menolong suaminya. Percakapan singkat, namun syarat makna itu menjadi awal dari hubungan baru di antara mereka.
Bagi Mutiara, pertemuan ini membangkitkan rasa penasaran mendalam tentang siapa sebenarnya Cynthia dan mengapa ia begitu mirip dengan Widuri. Bagi Aditya, kehadiran Cynthia menjadi bayangan masa lalu yang kembali membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Dan tanpa mereka sadari, dari titik pertemuan di rumah sakit inilah kisah besar akan mulai terungkap, rahasia tentang darah, cinta, dan masa lalu yang menyatukan mereka semua. Setelah pertemuan tak terduga di rumah sakit itu, Aditya mulai diliputi rasa penasaran yang semakin dalam. Ia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Cynthia yang begitu identik dengan Widuri, dari sorot matanya, cara berjalan, hingga ekspresi lembut yang dulu sangat ia kenal. Sekalipun logika mengatakan bahwa Widuri telah tiada, hatinya menolak percaya begitu saja. Sementara itu Mutiara juga tidak tenang. Setiap kali mengingat pertemuan dengan Cynthia, hatinya berdebar tanpa alasan. Ada rasa nyaman yang aneh, seolah ia sedang menatap wajah seseorang yang sangat berarti baginya. Dalam diam, Mutiara mulai mencari tahu tentang Cynthia lewat informasi dari pihak rumah sakit dan staf kantor Bobby, tanpa menyadari bahwa Aditya juga sedang melakukan hal yang sama. Bukti jelas, ia memilih untuk memendam perasaannya dan menunggu waktu yang tepat untuk mencari tahu lebih dalam. Dalam situasi ini, penonton mulai merasakan ketegangan emosional yang halus namun kuat. Hubungan bisnis berubah menjadi hubungan batin, dan masa lalu yang tertutup perlahan mulai terbuka melalui pertemuan takdir di antara keduanya. Jika rahasia besar antara Cynthia dan Kenzo ini akhirnya terbongkar, maka seluruh simpul misteri yang selama ini menumpuk di cerita akan mulai terurai satu persatu. Dampaknya akan sangat luas, seperti efek domino yang menghubungkan banyak rahasia masa lalu. Pertama, identitas asli Kenzo akan menjadi titik awal. Jika benar Cynthia adalah ibu kandungnya, maka terungkaplah kenyataan bahwa Rianti selama ini bukan ibu kandung Kenzo. Hal ini akan mengguncang seluruh keluarga Aditya, terutama Rianti yang selama ini merasa Kenzo adalah anaknya sendiri.